Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurida Laili, kelas 11 OTKP dari SMK PGRI Lumajang, mau mempresentasikan tentang penyusunan pesan bidang kehumasan. Yang pertama, proses penulisan pesan di bidang kehumasan. Seorang humas harus mengerjakan berbagai penugasan komunikasi di sepanjang karir, baik yang bersifat lisan ataupun tertulis. Beberapa tugas tersebut hanya menjadi rutinitas biaya sehari-hari, seperti sekedar menulis beberapa kalimat di kertas atau mengetikkan pesan email singkat. Beberapa tugas lain bersifat lebih kompleks yang membutuhkan refleksi, riset, dan persiapan dokumen yang cermat. Adapun proses penulisan efektif yang dapat dibagi dalam 3 tahap utama yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis dapat dibagi dalam 4 langkah yang dijelaskan sebagai berikut. A. Analisis situasi. Analisis situasi yaitu merumuskan tujuan kamu dan mengembangkan profil audiens yang akan membaca pesanmu. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Sesudah memastikan tentang tujuan dan profil audiens, tetapkan kebutuhan-kebutuhan audiens, lalu kumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan audiens tersebut. 3. Memilih medium yang tepat. Sesudah informasi terkumpul, pilih medium yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Misalnya, pesan tersebut cukup disampaikan secara lisan, tertulis, atau menggunakan media elektronik atau audio visual. Yang keempat, mengorganisasikan informasi. Sesudah melakukan 3 langkah di atas, kamu siap mengorganisasikan informasi. Caranya dengan merumuskan gagasan utama, membatasi cukupnya, memilih pendekatan langsung atau tak langsung, dan membuat outline atau jabatan pokok kontennya. Tahap yang kedua adalah penulisan pesan bisnis. Sesudah merencanakan pesan yang mau disampaikan, kamu harus menyesuaikan diri, beradaptasi pada audiens dengan sensitivitas atau kepekaan gaya dan keterampilan dalam berhubungan dengan mereka. Tahap yang ketiga adalah penuntasan pesan bisnis. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penuntasan pesan yang akan disampaikan kepada publik. A. Merevisi pesan. Setelah menulis rancangan atau draft pertama, revisi pesan dengan mengevaluasi konten, meninjau lagi, kemudian dibaca atau readability, serta mengedit dan menulis ulang sampai pesan kamu benar-benar singkat, ringkas, dan jelas. Yang kedua atau yang B adalah memproduksi pesan. Gunakan unsur-unsur desain yang efektif dan tata cetak atau perwajahan yang tepat agar tampilan pesan itu menarik, bersih, dan profesional. Yang C, periksa pesan sebelum didistribusikan atau proofread. Periksa ulang rancangan terakhir untuk menghindari kesalahan dalam perwajahan, pengejaan, ataupun kemungkinan problem mekanis lain. Yang D, distribusikan pesan. Sampaikan pesan kamu menggunakan medium. Yang D, distribusikan pesan. Sampaikan pesan kamu menggunakan medium yang dipilihkan. Jadi, semakin kamu sering mempraktekkan proses penulisan 3 tahap ini, proses itu akan terasa makin intuitif dan otomatis. Manakala kamu sudah makin akrab dengan proses tersebut, kamu akan mampu membuat pesan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kamu juga akan lebih mampu dalam membagi waktu untuk setiap tugas selama sebuah proyek penulisan. Yang B, kegiatan penulisan pesan di bidang kehumasan. Terdapat beberapa bentuk pesan di bidang kehumasan. Berikut macam-macam pesan di bidang kehumasan dan cara penulisannya. 1.
penulisan press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau humas suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola press atau redaksi media massa atau TV, radio, surat kabar atau majalah untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Adapun perbedaan penekanan pada informasi, Bivins mengatakan semua press release yang dibuat public relation memiliki format yang sama. Sebenarnya memiliki perbedaan penekanan pada informasi sebagai yang pertama, basis press release mencakup berbagai informasi yang terdapat dalam suatu organisasi. Yang kedua, produk release yaitu yang mencakup transaksi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu industri. Yang ketiga, financial release digunakan terutama dalam membina hubungan dengan pemegang saham. Yang B, press release atau news release. Press release atau new release merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh public relation untuk publikasi melalui media massa cetak seperti surat kabar dan majalah serta media massa seperti TV dan radio. Public relation mengirim press release ke media cetak atau media massa karena bentuk ini masih dianggap efektif dalam publisitas public relation di media massa maupun di media cetak. Ada 3 alasan menggunakan piramida terbalik dalam penulisan press release. Pertama, pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita-berita yang faktual. Kedua, redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokoknya. Yang ketiga, redaksi tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan press release. Setelah menulis lead sebagai paragraf pertama, kembangkan lead itu dalam paragraf kedua untuk menjelaskan atau mendukung paragraf pertama yang perlu dijelaskan. Yang C, format standar press release berdasarkan konvensi para praktisi public relation yang tergabung dalam suatu asosiasi sebagai berikut. 1. Tipe penulisan press release harus jelas. 2. Margin adalah 1 untuk 1 bagian dan setengah inci untuk semua bagian. Yang ketiga, alamat pengirim diletakkan di sudut kiri atas halaman pertama, yaitu ditandai dengan blok termasuk alamat lengkap, nama kontak person, dan nomor telepon hotline yang dapat dihubungkan kapan saja. Perlu diingatkan bahwa redaksi ingin memuat press release, kemudian meminta informasi lebih lanjut. Jika susah dihubungi, press release itu akan masuk ke ranjang sampah. 4. Tanggal relasi tertera di bagian margin kanan, sedikit lebih ke bawah dibandingkan margin bawah alamat. 5. Penulisan judul ditulis dalam 1 spasi dan digaris bawahi. 6. Tubuh uraian press release ditulis dalam 2 spasi. Yang ketujuh, jika lebih dari 1 halaman, press release di bawah halaman dalam more atau lagi-lagi diletakkan dalam kurung atau tanda garis pemisah. Yang kedelapan, halaman-halaman berikutnya ditandai dengan slug line atau kode diikuti beberapa garis pemisah. Yang kesembilan, nomor halaman pada kiri atas. Yang ke-10, yaitu yang terakhir, akhir dari suatu tulisan press release ditandai dengan beberapa cara, misalnya membubuhkan kata N atau tamat atau angka 30 atau simbol pagar. Di sini saya juga akan menjelaskan unsur-unsur penulisan press release. Frank Jeffins mengemukakan
merupakan unsur-unsur yang harus ditulis dalam press release. Unsur-unsur tersebut disingkat dengan SOLAS yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Subjek. Subjek merupakan hal yang diungkapkan atau ide pokok dalam press release. Yang kedua adalah organization. Organization merupakan organisasi atau perusahaan pengirim news release. 3. Location. Location merupakan tempat kegiatan yang diberitakan itu berlangsung. 4. Advantages. Advantages merupakan adanya sesuatu yang baru diungkapkan serta keuntungan atau manfaat yang diperoleh adanya. Kelima, application. Application merupakan hal-hal mengenai kegunaan dan penggunaannya. 6. Details. Details merupakan hal yang menjadi spesifikasi atau detail dari informasi. Yang ketujuh, source. Source merupakan sumber pengirim news release, yakni alamat yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai contoh barang, harga barang, dan alamat. Ketujuh unsur tersebut menunjukkan informasi terkait dan sama pentingnya. Adapun gaya dan karakteristik penulisan press release. Rahasia dari sebuah news release bahwa paragraf pertama merupakan ringkasan dari keseluruhan informasi yang disampaikan. Apabila mempelajari atau membaca surat kabar atau media-media massa dengan baik, akan terlihat bahwa media itu memiliki gaya dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, dalam menulis press release perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memberikan kejelasan tentang badan, instansi, nama organisasi atau perusahaan yang mengirim press release tersebut. Yang kedua, memberikan identitas pengirim dengan jelas. Yang ketiga, mencantumkan tanggal pembuatan press release tersebut. Yang keempat, mencantumkan sifat surat itu sehingga terdapat kejelasan waktu pemuatannya. Yang kelima, mencantumkan dari penulis press release tersebut. Yang keenam, penulisan press release dalam 2 spasi. Yang ketujuh, press release tersebut harus diberi judul. Yang kedelapan, press release tersebut harus diberi amplop kecuali dikirim melalui faksimiles atau modem atau internet. Yang kesembilan, sertakan surat pengantar atau permohonan. Adapun pedoman dasar penulisan press release, terdapat 6 pedoman dasar penulisan press release oleh public relation atau berita pers. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Berita tidak saja merupakan laporan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta, tetapi juga harus benar atau teliti. Yang kedua, singkat tanpa mengurangi intisari dari laporan yang terkandung dalam berita. Yang ketiga, jangan menyusun kalimat yang berbilit-bilit, kalimat yang rumit dan sulit dicerna. Pilih kata-kata yang sudah diketahui secara umum. Yang keempat, usahakan supaya halayak mendapat gambaran yang jelas apa yang diuraikan dalam berita itu. Untuk itu, gunakan kata-kata atau kalimat dan susunan sederhana. 5. Segala sesuatu harus dilakukan dengan itikat baik. Media massa membuat press release selain karena memiliki nilai berita dan berharga sebagai informasi yang layak memuat, tidak lepas pula dengan pembinaan hubungan press yang baik dengan para wartawan dan redaktur. Sudah banyak hubungan press yang dibina ini lebih bersifat profesional dibandingkan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.